Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Farida. Kita awali pelajaran akidah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang lalu kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah. Materi minggu ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan keistimewaannya, yaitu kitab suci kita umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya yaitu kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Selain itu, bagi orang yang membacanya akan menemukan kedamaian tersendiri dalam hati yang paling dalam. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang membedakan dengan kitab yang lainnya. Berbagai persoalan di dunia mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, bagi anak-anakku pada usia remaja, alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas keseharian dengan membaca, memahami, dan mengkaji kata dan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran demi kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Kita akan bahas pertama tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro, hingga wahyu terakhir ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Thabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Periode Makkiyah atau periode Makkah yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro, pada saat Nabi Muhammad bertahanus atau menyendiri, adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Mächtigste. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Golongan yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Golongan yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai menebar melampaui perbatasan Mekah. Periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yathrib. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Yang kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah, Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, Allah. Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan secara sembunyi-sembunyi dalam malam yang gelap. Kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Al-Quran pada masa sudah Rasulullah wafat. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang qurra atau penghafal Quran. Pada waktu itu Khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para qurra atau penghafal Quran dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan kepada sekelompok qurra sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian,
akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya. Dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Sayyidah Hafsah, yaitu istri Rasulullah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat di antaranya Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah kemudian dibakar. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran, 1 naskah ditinggal di Madinah, dan 4 lainnya dibagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah, masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini ada 1 naskah yang dikirimkan ke Yaman dan 1 lagi ke Bahrain. Naskah inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam, dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Setelah kalian mengamati tadi, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian, bukan? Nah, sekarang coba tulis, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Gunakan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Contoh dari kata tanya apa. Pertanyaannya, apa perbedaan Al-Quran dan kitab sebelumnya? Dari kata tanya mengapa, dan dari kata tanya bagaimana. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.